syukuri aja nafas, sadar nafas syukur. Di titik kamu sadar nafas syukur, kamu terkoneksi bahwa kamu ada di dalam yang tanpa batas ini. Di titik kamu sadar bahwa kamu larut bersama yang tanpa batas ini, di titik ini kamu ada power gitu loh. Ada power bahwa kamu menjalani ini nggak sendiri, kamu bersama yang tanpa batas ini. Nah, terlepas dari apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu harapkan, ya udah set goal boleh, tapi lepasin gitu. Kita belum punya, kita kekurangan, kita merasa tergesa-gesa cepet-cepet sehingga dengan judul nggak punyanya ini dia akan menghadirkan segala sesuatu yang membuat kita resah untuk dalam judul konfirmasi nggak punya itu gitu. Sedangkan pola manifestasi itu Mas, judul doa itu bukan meminta tapi menjadi. Doa itu sebetulnya baiknya itu bukan kita meminta tapi mensyukuri sudah kita punya gitu. Karena default sesungguhnya apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita karena kita ada di dalam kelimpahan ini sebetulnya udah ada dan tersedia Mas Hendra. Sebetulnya kebahagiaan kamu, semua apa yang kamu mau itu sebetulnya udah ada dan tersedia. Tapi dia memang masih dalam bentuk kuantum atau dunia potensi tanpa batas itu. Nah, untuk mewujudkan yang ada di dunia kuantum ini menjadi realita kehidupan kita, itu harus dengan sebuah rasa percaya penuh bahwa itu udah ada dan tersedia. Dan mewujudkan itu menjadi sebuah realita yang benar-benar kita alami, itu dengan cara mensyukurinya gitu. Dengan cara terima kasih yang besar di titik sekarang keberadaan kita gitu. Ya, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dengan Teh Feby. Tentu kali ini kita akan coba melakukan pendalaman gitu ya tentang keilmuan yang selama ini diajarkan beliau di kelas Badan Revolution. Jadi hari ini kita akan coba benturkan ilmu-ilmu yang ada di Abundant Revolution itu apakah kemudian benar-benar mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh teman-teman semuanya dalam konteks individu maupun secara kolektif begitu ya. Jadi hari ini kita akan coba memasuki sebuah wilayah yang lebih dalam lagi di mana keyakinan benar-benar diuji, konsep ditantang dan kebenaran kita cari bersama-sama gitu. Karena ilmu apapun sekali bermanifestasi pun juga akan menjadi ilmu yang setengah matang jika tidak pernah diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di situ akan menjadikan keilmuan itu untuk tidak hanya sekedar dipercaya, wah ini berhasil, berhasil, berhasil gitu. Karena tidak sedikit teman-teman yang kontak saya gitu, Mas sebenarnya lebih banyak mana sih yang belum manifestasi sama yang sudah manifestasi gitu. Iya, kalau misalnya parameternya adalah dari mereka yang testimoni itu dikirim ke kita, karena alumni Badan Revolution udah ribuan, ya tetap banyak yang belum manifestasi. Tapi apakah kemudian mereka juga tidak ada pertumbuhan, ya kita nggak tahu, karena tidak semuanya kemudian mengirimkan testimoninya mereka itu gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung saja TVB, kalau kita bicara soal manifestasi ya, Ya, kadang aku yang sering kepikiran, mungkin juga teman-teman yang lain kali ya, ketika melihat ada tetangga, ya, eh dengar nggak suaranya? aman, kedengeran Mas. Hmm. Misalnya ada bayi yang menderita gitu, penderitaan bayi yang lahir cacat gitu. Nah, pertanyaan saya kadang ini siapa yang memanifestasikannya gitu? Apakah kemudian dirinya sendiri di masa yang lalu, leluhur, atau kemudian ada batas hukum manifestasi gitu? Bagaimana dalam konteks bayi yang cacat itu? Bagaimana TVB melihat hal ini? Kalau dihubungkan dengan ilmu yang ada di Abundant Revolution. Ya, ya, terima kasih Mas Hendra. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah bergabung. Ya Mas Hendra, sehubungan dengan bagaimana bayi yang cacat itu terlahir, apakah ada hubungannya dengan gambaran endapan lapisan emosinya orang tuanya kah? Atau itukah ada sesuatu hal yang lain yang bisa dilihat dari sebuah sudut pandang dari Abundant Revolution? Jadi gini Mas Hendra, kalau Abundant Revolution sendiri secara data, ini kan sebetulnya rangkuman dari pembelajaran antara aku dan Mas Hendra ya. Mm-mm. Jadi substansi ilmu murninya itu aku rancang, Mas Hendra menyempurnakannya juga gitu. Jadi Abundant Revolution ini perlu teman-teman tahu, judul Abundant Revolution ini diciptakan oleh Feby dan Mas Hendra gitu.
Nah, secara bawaan dominan materi Bandan Revolution, aku pribadi, Mas, aku sama sekali belum memahami ada data tentang reinkarnasi, Mas. Hmm, Jadi hmm, aku hmm. belum belum memahami, maksudnya aku nggak ada datanya tentang itu. Iya, iya, Maksudnya iya. aku tidak di dalam kompetensi membicarakan apakah ini karena masa lalu kah, Hmm, apakah hmm, ini ada cerita lalu kah sehingga anak ini membawa cerita lama. Nah, aku tidak kompeten menceritakan dalam analogi gambaran itu gitu. hmm, 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 Aku hanya memahami gini, di sisi abundant revolution-nya sendiri ya. Jadi kalau kita bicara substansi awal, ini ada energi yang satu, Mas. hmm, Ada energi yang satu, itu dia tidak berawal, tidak berakhir. Entah itu mau disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan, whatever apapun itu. Sebetulnya nggak bisa juga dikatakan dengan kalimat apapun karena tidak bisa menggambarkan yang sesungguhnya gitu, Mas. oke. Jadi si energi yang satu ini, dia memercik gitu loh. Dia memercik yang selalu kita bilang di bab satu, percikan rohnya gitu. Dia memercik jadi apapun. Jadi kita semua, jadi tumbuhan, hewan, everything. Dari yang satu itu. Jadi ketika kita meninggal atau apapun itu, dia akan balik lagi ke yang satu. Kalau yang aku pahami seperti itu substansinya sehingga aku tidak tidak lagi berpikir bagaimana cerita masa lalu, gimana masa depan, apakah nyangkutkah ataukah masuk lagi ke tubuh lain atau segala macam gitu, Mas. Jadi kalau di data aku pribadi, aku hanya memahami ada energi yang satu memercik jadi kita, lalu selanjutnya kalau kayak kemarin suamiku pulang, ya udah dia kembali ke yang satu gitu. Hmm, Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang tadi Mas Hendra anak ini? Bagaimana dengan anak yang dilahirkan ada yang cacat dari awal, ada yang buta, ada yang memiliki begitu banyak cerita lah, atau ada yang lahir lalu dia meninggal, atau ada yang lahir dia lumpuh kan banyak ya, iya. banyak banyak itu semua tuh banyak. Semua yang terjadi, baik anak kecil atau siapapun, itu adalah manifestasi dari energi yang satu itu sendiri dalam semua spektrum rasa gitu loh Mas. Hmm, hmm, Dalam semua warna-warna kehidupan, iya seperti itu. Karena sebetulnya kalau kita lihat energi yang satu, substansi intinya tuh sebetulnya yang ada cuma cinta. Kalaupun ada seorang anak lahir dari seorang ibu, dia menjadi anak dari seorang bapak dan ibu. Ketika ada situasi anak itu lahir cacat, yang merasakan rasa itu kan ibu bapaknya kan untuk yang pertama hmm, kali, benar nggak Mas? hmm, hmm. Nah itu gambaran dari lapisan endapan emosi si ibu bapak itu gitu. Karena ketika bayi itu lahir tidak sempurna, banyak faktor, Mas. Bisa jadi pada saat ibu itu mengandung anak itu, bisa jadi ibu itu stres. Iya. Bisa jadi ibu itu tuh punya lapisan endapan emosi yang begitu sangat banyak. Atau ada lagi kisah, Mas. Pada saat ibu itu hamil, ibu itu mau merencanakan menggugurkan anak itu gitu. Sehingga dia minum segala macam obat, akhirnya si anak itu lahir memang tidak tidak sempurna gitu. Tapi apapun apapun kejadiannya, Mas Hendra pernah tahu nggak anak yang cacat atau anak pun yang lahir bisa dikatakan nggak sempurna itu kan nggak sempurna di kacamata kita. Iya. Tapi ada juga yang pada saat dia lahir dan tumbuh masa depannya justru bagus gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah semesta energi yang satu ini, kecerdasan yang maha tanpa batas ini merancang si anak itu gitu. Bisa jadi dalam kacamata kita gambarannya seperti ini karena kan kita cuma segini gitu sudut pandangnya. Tapi rancangan rencana kecerdasan semesta yang maha tinggi belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia akan menjadi penolong buat keluarganya dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun ada anak terlahir dalam judul spesial, eh, lahirnya dia itu menjadi satu perenungan gitu, menjadi satu tukang pos buat ibu bapaknya untuk merasakan semua spektrum rasa itu, Oke. dan itu menjadi reminder untuk pada akhirnya dia harus duduk menerima dan melarutkan itu semua. Gitu Mas, Nah, sam- perspektif di Bandar Revolusi. sampai sini teh, ini ada yang menarik ya. Ketika kemudian ayah ibunya terus mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan harapan cacatnya bisa berubah, terus kemudian yang tadinya buta bisa melihat, dan itu menggunakan keilmuan ilmu-ilmu manifestasi misalnya gitu teh. Nah, itu gimana gitu? Apakah kemudian manifestasi itu jika dilakukan dengan teknik yang benar, itu bisa membentuk realita atau hanya bekerja pada area yang sebenarnya dia diizinkan oleh kekuatan yang lebih besar dari kita gitu. Batasan ini saya pikir penting sekali gitu. Gimana gimana teh? Nah, jadi secara orang tua, just do the best untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak itu, lakukan kalau menurut aku. Lakukan aja.
Karena ada takdir juga yang berubah sebetulnya. Anak itu yang tadinya dia mungkin ada speech delay gitu ya, tapi effort keluarganya besar sekali untuk menumbuhkan percaya diri anaknya. Lalu ibu bapaknya banyak melakukan amal soleh. Aku punya sahabat Mas yang anaknya itu otis gitu, otis yang dia nggak bisa mengontrol emosi dan tubuhnya untuk selalu bergerak gitu. Logikanya anak ini harusnya nggak bisa masuk universitas normal. Tapi dia sekarang masuk universitas normal dan berprestasi gitu. Jadi substansinya secara ibu bapak mau melakukan usaha, jadi ranah kita itu di do the best yang bisa kamu lakukan, tapi hasilnya lepasin aja gitu. Hasilnya kita nggak usah memegang pada hasil. Lakukan yang terbaik tapi ngalir aja gitu. Ngalir aja bagaimana hasilnya, karena anak itu sendiri kan sebetulnya udah sempurna dalam ukurannya sebetulnya. Udah sempurna dalam ukuran proses penciptaannya dia gitu. Mm-mm. Nasib anak ini seperti apa, kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah memprediksi bakal begini nih anak. Tapi secara sisi kita merencanakan, mengupayakan, terus mengikhtiarkan dari sisi manusia secara maksimal itu harus gitu. Tapi kembali lagi, secara hasil nggak usah melekat. Mm. Secara hasil lepasin aja. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipengenin gitu. Lepasin aja. Contoh ya Mas, contoh. Kemarin tuh aku sempet jalan di kota Bandung tuh ada satu apartemen. Satu apartemen di Bandung, Landmark Resident kalau nggak salah. Pas aku main ke sana, ih, ini kok lucu banget ya, satu apartemen ini kok apa swimming poolnya, kolam renangnya itu kolam renang Olympic size, Mas. Kolam renangnya panjang banget, bahkan hotel bintang 5 di Bandung aja nggak punya kolam renang kayak gitu, gitu. Mm-mm. Lalu Mm-mm. aku iseng-iseng gitu, aku apply, pengen gitu. Tapi aku cuma sekedar pengen, tapi aku melakukan bibit amal soleh, Mas. Jadi teman-teman yang ada kendala sesuatu tentang rumah, aku bantuin, aku dedikasikan, aku play aja gitu. Sedangkan ada satu unit yang memang aku suka, itu unit itu tuh kayak udah sold out gitu lah, udah sold out, udah terjual karena posisinya bagus gitu dan apartemen itu lobinya bagus kayak lobi hotel, terus ada gym, ada segala macam, keren lah kalau menurut aku. Saat itu ada sebuah keinginan, ih seru juga ya kalau suatu saat nanti podcast di sini nih sama Mas Hendra gitu. Mm-mm. Nggak hanya di Jakarta aja, Mas Hendra bisa mampir di sini nih gitu. Keinginan, aku play, aku booking fee, tapi hasilnya aku lepasin. Bodo amat, nggak dipikirin. Mm-mm. Dapet gitu. Mm. Jadi serunya tuh maksudnya sebetulnya hidup ini tuh udah dibikin enak, nyaman, simple, seru. Kalau seandainya kita mengerti gitu, ada ranah kita, Mas. Ada ranah kita. Ranah kita itu ranah menerima. Ranah kita tuh ranah menerima, ranah mengalirkan, ranah enjoy, dan ranah pahami pola pattern tubuh kamu. Atau kalau yang di luar tuh dikenal apa? Pas grade ya, yang di luar. Pola pattern tubuh kamu tentang menyimpan semua cerita gitu. Cerita sedih, marah, takut. Nah, yang itu tuh cerita sedih kamu, takut, bingung, khawatir kamu itu, pola-pola itu kan pola-pola yang itu bukan sejatinya kamu dalam kelimpahan dan tanpa batas gitu. Pola-pola yang tidak sejalan dengan sejatinya kamu, yaitu kamu harus sambut dan terima, lalu izinkan cinta itu melarutkan. Jadi tugas utama kita tuh sebetulnya sangat simple. Syukuri aja nafas, sadar nafas syukur. Di titik kamu sadar nafas syukur, kamu terkoneksi bahwa kamu ada di dalam yang tanpa batas ini. Di titik kamu sadar bahwa kamu larut bersama yang tanpa batas ini. Di titik ini kamu ada power gitu loh. Ada power bahwa kamu menjalani ini nggak sendiri, kamu bersama yang tanpa batas ini. Nah, terlepas dari apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu harapkan, ya udah set goal boleh, tapi lepasin gitu. Hasilnya lepasin aja. Karena ranah kita hanya ranah menerima, bersyukur, lalu blend sama itu, connecting sama itu, bersatu dengan energi itu. Karena kita sebetulnya hanya ruang di mana aliran itu mau hadir di dalam kita gitu istilahnya. Dan kita ada di dalam dia juga. Selebihnya ya udah lepasin. Tapi kalau aku lihat Mas, pola hampir rata Mas. Hampir rata pola anak-anak Banten Revolution. Kalau tadi Mas Hendra ditanya ya, dari yang manifest sama nggak manifest banyak mana? Masih banyak yang belum manifest Mas, jujur. Masih banyak yang belum manifest gitu. Karena manifestasi itu Mas, butuh kesadaran Mas. Butuh kesadaran untuk aware dia siapa. Ini yang belajar masih ada yang belum sadar dia siapa. Jadi dia masih megangin terus identitas lamanya dia tentang mental victim.
dia yang merasa jadi korban, dia yang masih kekurangan. Biasanya kalau masih megangin itu masih agak susah gitu untuk manifestasi yang dia mau. Tapi hampir rata-rata teman-teman yang udah belajar Abundant Revolution, dia udah ketemu sama kenyamanan, kebahagiaan, dan nggak terlalu atraktif, reaktif terhadap realita yang terjadi gitu. Tapi untuk manifestasi finansial, materi, dan lain-lain sepertinya on the way, teman-teman. Tapi kalau aku lihat dari semua rata-rata Abundant Revolution itu yang pada berhasil, dia mengkombinasikan, Mas, antara rasa syukur, penerimaan, dan tabungan semesta. Hampir semua itu terjadi lewat banyaknya kesadaran yang dia hadirkan dalam kehidupan dia untuk mulai mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Aku lihat polanya seperti itu, yang dominan di teman-teman semua. Jadi makanya nanti Mas Hendra, pada saat kita mau kelas di Bali ya, di batch 20, kita kan mau ada kasih materi baru tentang Scraft ya. Akan ada materi baru tentang Scraft, dan kita juga akan menceritakan itu di kelas Bandan Revolution Offline, batch 20 di Bali. Dan ini akan kita ceritakan lebih dalam. Ini lebih ke tambahan materi soal pola manifestasi yang betul-betul powerful sekali untuk dijalanin sama teman-teman. Baik nanti yang di kelas pagi, kalau kelas pagi udah pasti kenyang lah. Dia 3 jam sampai 4 jam gitu kelasnya bersama aku, dan memang kita hanya ngomongin kelas materi aja. Dan di sore harinya itu ada Abundant Revolution alumni, itu juga kita akan ceritakan materi terbaru ini. Jadi secara pola, kalau kita lihat pola manifestasi, yang paling penting itu adalah betul-betul kita menyadari keberadaan kita. Betul-betul menyadari keberadaan kita. Lepasin remnya sebetulnya. Lepasin rem limitasi tentang ketakutan, keresahan, kebingungan, tidak percaya diri, merasa tidak layak, terus merasa mental korban, merasa nggak cukup, merasa dimanfaatkan. Nah, itu harus betul-betul remnya diblongin itu, Mas. Itu remnya harus diblongin. Nah, teman-teman Oke. yang belum terjadi manifestasi biasanya itu masih digenggam, Mas. Dia masih benar-benar seneng banget main di area itu. Ya, Itu, Mas. ya, memfollow up yang disampaikan Teteh tentang craft method ya. Jadi nanti akan di-share di Bali, baik di kelas offline maupun di Reoni. Itu sebagai oleh-oleh Ya. baru buat teman-teman nanti yang datang ke Bali ya. Jadi supaya manifestasinya menjadi lebih powerful dan teman-teman juga mungkin punya rutinan untuk melakukan focusing gitu ya. Yes. Craft itu kan cancel, Ya, replace, place, affirmation, fokus, dan release, train. focus, train. Nah, itu nanti akan di elaborasi secara lebih komprehensif di kelas sama Teteh gitu. Nah, Teh, ini kembali lagi soal kalau kita ngomong soal manifestasi kan pasti identik dengan yang namanya keinginan gitu. Sementara Buddhism juga selalu mengajarkan bahwa keinginan itu sumber dari penderitaan. Ada juga yang seperti itu gitu. Bukankah itu justru memperkuat ego yang kemudian dipoles oleh spiritual gitu. Nah, bagaimana Teteh memberikan penjelasan tentang hal ini gitu? Karena kan awalnya kalau kita ngomong soal pikiran itu kan berfungsi sebagai apa ya perantara untuk memenuhi kebutuhan raga dan jiwa gitu awalnya. Jadi pikiran Ya, itu semacam kayak jadi jembatan lah untuk dilewati kesadaran kita yang dari semulanya itu sadar raga menuju sadar jiwa gitu. Nah, saat yang jadi masalah kalau kita sering kan ngobrol-ngobrol sama Mas Riko gitu ya, saat kesadaran menyangka bahwa dirinya adalah pikiran, biasanya kan raga kan diperkosa untuk memenuhi kebutuhan pikiran gitu. Padahal secara fitrah harusnya pikiran itu yang memenuhi kebutuhan raga. Sekarang kebalik, raga yang memenuhi kebutuhan pikiran. Akhirnya kita mengejar kebutuhan duniawi secara berlebihan dari yang awalnya sebatas pemenuhan kebutuhan menjadi pencarian dan pengejaran materi yang kalau kita boleh bilang tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Dan ya. ya mungkin itu bisa disebut kita terjebak dalam konsep neraka gitu. Bagaimana Teteh membentengi hal ini gitu ke teman-teman semuanya supaya tidak memperkuat ego yang dibungkus dengan spiritualitas. Gimana Teh? Iya. Jadi semua perangkat ini kan memang ada, Mas, pikiran dan perasaan gitu. Cara kerja pikiran dia memang pasti loncat-loncat, dia pasti selalu ada aja muncul, mau ini nggak selesai ini mau itu, ada ini nggak selesai ini mau itu gitu. Itu memang udah fitrah pikiran seperti itu, dia pasti akan selalu bergerak. Dia pasti akan selalu bergerak dan dia selalu pasti akan memunculkan sesuatu ingin gitu. Nah, disinilah letaknya kesadaran ini perlu menjadi drive-nya, maksudnya perlu menjadi pemegang utamanya dari semua perangkat ini gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini Tuhan itu memberikan anugerah gitu, berupa pikiran dan perasaan gitu.
pikiran dan perasaan. Dari sisi pikiran sendiri dia kan mengimajinasikan sesuatu apa yang kita inginkan. Dari sisi perasaan dia menggetarkan bagaikan magnet yang menarik realita atau membuat sebuah realita itu pada akhirnya terhubung gitu sama apa yang dia inginkan. Dia mengundang realita itu terjadi. Sebetulnya kedua perangkat ini itu harus kita terima, kita sambut dan terima plus minusnya dia gitu. Kembali lagi kita dihadapkan juga nih Mas Hendra sama satu hukum semesta atau hukum sunatullah yang sudah dibuat bahwa setiap hal yang kita ingin sekali ingin terburu-buru aku ingin itu semesta membacanya kita belum punya gitu. Semesta tuh membacanya kita belum punya, kita kekurangan. Kita belum punya, kita kekurangan, kita merasa tergesa-gesa cepat-cepat sehingga dengan judul nggak punyanya ini dia akan menghadirkan segala sesuatu yang membuat kita resah untuk dalam judul konfirmasi nggak punya itu gitu. Sedangkan pola manifestasi itu Mas, judul doa itu bukan meminta tapi menjadi. Doa itu sebetulnya baiknya itu bukan kita meminta tapi mensyukuri sudah kita punya gitu. Karena default sesungguhnya apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita karena kita ada di dalam kelimpahan ini sebetulnya udah ada dan tersedia Mas Hendra. Sebetulnya kebahagiaan kamu, semua apa yang kamu mau itu sebetulnya udah ada dan tersedia. Tapi dia memang masih dalam bentuk kuantum atau dunia potensi tanpa batas itu. Nah, untuk mewujudkan yang ada di dunia kuantum ini menjadi realita kehidupan kita, itu harus dengan sebuah rasa percaya penuh bahwa itu udah ada dan tersedia. Dan mewujudkan itu menjadi sebuah realita yang benar-benar kita alami, itu dengan cara mensyukurinya gitu. Dengan cara terima kasih yang besar di titik sekarang keberadaan kita gitu. Di titik keberadaan kita, kita menyadari bahwa hidup ini tuh udah karunia. Sehingga pola-pola manifestasi tentang kemudahan apa yang kamu mau itu simpul-simpul pintu ketutupnya itu jadi kebuka gitu. Jadi kita betul-betul harus memahami pola itu, Mas Hendra. Kita betul-betul harus memahami juga pola pattern tubuh kita sendiri yang sudah terlanjur terbentuk gitu. Kayak Mas Hendra sama aku. Terus ada Mbak Nita, ada Mbak Uni. Ini tuh kalau kata di umum ada pola pas grid ya, atau ada pola pattern realita kehidupanmu. Kayak misalnya dulu aku pernah punya ketakutan, aku pernah punya kekhawatiran tentang mama papa cerai. Pola ketakutan itu terlanjur jadi pattern nih di aku. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Jadi apa-apa aku khawatir, aku takut. Sehingga ini mengundang realita motor Harley-ku kemarin nyangkut gitu. Pada saat aku mengenali pola itu dan aku sambut dan terima pola itu, aku terima itu menjadi sebuah keutuhan bahwa kesempurnaan hidup aku, memang aku harus mengalami itu. Aku ikhlas menerima itu. Jadi si pola-pola manifestasi kebahagiaan dan kelimpahan itu tidak terjadi, itu karena ada di masa lalu ada sebuah energi yang harusnya itu menjadi sebuah pengalaman jiwanya kita, Mas. Karena defaultnya kita harus mengalami semua spektrum rasa. Ketika saat kecil, saat lalu kita tolak, dia menjadi satu pattern pola yang ngendap gitu. Satu pattern pola yang mengendap itulah yang dibilang pas grade itu. Pola yang mengendap inilah yang pada akhirnya pola ini dipantulin lagi dalam realita, dipantulin lagi dalam realita. Termasuk pola merasa nggak layak, merasa nggak punya, merasa nggak mampu. Sehingga muncullah ingin gitu. Nah, kalau kita udah tahu materi inti dari Abundant Revolution di bab 1 aja itu sebetulnya udah menjawab segalanya, Mas. Di bab 1 itu kamu dibuka tentang siapa kamu yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik saat ini dan sekarang kamu udah punya semua apa yang kamu mau, tapi masih dalam bentuk dunia kuantum dia, masih dalam bentuk potensi tanpa batas. Nah, potensi tanpa batas ini dia bergerak dalam satu energi tertentu, yaitu energi tenang, energi syukur, energi damai, energi hati kamu bersyukur dan bahagia. Dia ada di situ. Masalahnya tubuh kamu belum dalam pola getaran energi itu. Makanya butuh kesadaran kamu untuk menyadari siapa kamu. Sehingga jika kamu sudah tahu dan mengetahui siapa diri kamu, yang defaultnya itu udah bahagia dan berkelimpahan, dan kamu adalah percikan dari yang tanpa batas itu, artinya kamu juga punya sifat yang tanpa batas itu. Di mana titik kamu menyadari bahwa kamu ada di dalam yang tanpa batas itu. Semua apa yang kamu mau udah ada dan tersedia, sehingga dasar dari semua hal yang pada akhirnya goals kamu ingin kamu wujudkan enggak lagi dalam judul aku ingin, enggak.
Bukan dalam judul aku mau, aku minta, bukan. Tapi udah dalam judul Tuhan terima kasih atas segala kehidupan ini udah lebih dari cukup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan rasa syukur itu, goal-goalnya pun kalau kamu mau buat, buatlah tapi lepasin gitu. Jadi nggak lagi di titik ingin penuh pengharapan. Tapi goals itu kamu buat boleh, tapi kamu tahu sebenarnya ini udah ada dan tersedia. Aku ikrarkan memang ini goals yang seru nih untuk realita hidupku, tapi aku lepasin. Karena sebetulnya udah ada si goals ini. Aku lepas artinya apa? Melepas itu artinya kita percaya penuh bahwa sejatinya itu pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi percayanya ini juga pada akhirnya juga nggak kosong, Mas. Karena ada hukum kepantasan di situ. Kalau kamu ingin sebuah energi yang besar yang sebetulnya udah ada di dalam potensi diri kamu, mau merealita di dalam kehidupan kamu, ya kamu harus samain dulu getarannya. Nggak bisa lagi ada getaran kekurangan, ketakutan, nggak layak di situ. Karena nggak match sama energinya. Jadi kesadaran untuk menyelaraskan antara energi yang kamu mau dengan energi tubuhmu. Ini penting banget, Mas Hendra. Judul selaras, resonasi, sefrekuensi, ini kuncinya sebetulnya. Kunci manifestasi itu. Sebetulnya yang kamu mau tuh lagi menunggu banget kamu menyelaraskan diri gitu. Oke, oke. Menyelaraskan dirinya dalam hari-hari bahwa aku udah punya itu, udah become itu, udah menjadi itu gitu. Dulu dulu ya Mas, pada saat aku single parent, lalu aku set goal quantum jam jodoh aku di Juli, aku ketemu suamiku di Agustus, itu yang aku lakukan menjadi goal itu. Jadi pada saat aku quantum jamin, aku ketemu sama suamiku, aku quantum jam kan lalu aku lepaskin gitu ya. Tapi aku ngeset di situ, aku nikah tahun ini, tahun 2000 waktu itu. Aku ngeset waktu itu di Desember. Lalu aku lepasin. Tapi pada saat udah aku lepas nih, udah aku lepasin, udah aku nggak pikirin dan lain-lain. Hari-hari setelah itu yang aku omongin apa? Ya Allah, terima kasih. Engkau beri jodoh yang terbaik. Engkau sudah memberi jodoh yang terbaik. Makasih ya Allah, makasih, makasih. Hari-hari penuh makasih dari mulai mulut, pikiran, tenaga, kegiatan aku dan lain-lain pun terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu. Ya, Sehingga itu realitasnya sebulan oke.